갑자기 내게 나타나준 너. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Kuina Rabbani Al-Aziz dari kelas 3 TMI Suraya Darun Najah 4. Oke teman-teman, kali ini Kuina akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang di acara ngantri, ngobrol santai bareng santri. Oke, pada hari ini kita sudah ada tengah-tengah kita sosok seorang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dari kelas 1 sampai kelas 3 beliau ini sering mendapatkan juara. Bahkan kemarin kelas 2 kemarin pun beliau mendapatkan juara umum karena nilai rata-rata yang tertinggi. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia narasumber kita, yaitu Amelia Rukmanasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ana bil khair. Ente gimana? Alhamdulillah, anak khair. Amel, kesibukannya hari ini apa Mel? Kesibukan ana apa ya? Pura-pura sibuk sih. Enggak. Jadi gini, sebenarnya di Pondok Suraya itu kan belum ada kelas 6-nya, belum ada MA-nya. Meskipun belum ada MA-nya, tetapi masih ada yang namanya pengurus atau mudabiro. Nah, menjadi pengurus di sini kayak lebih ke anggota, kayak mendampingi anggota, terus mengayomi anggota gitu. Kalau Amel di kepengurusan ini megang bagian apa? Alhamdulillah, Ana diamanahin jadi bagian pengajaran sama koordinator. Wah, berarti muhadoroh sama pramukanya nih nggak ada alfa dong? Ya, nggak ada alfa, paling cuma tata marot doang. Enggak, itu bohong. Jadi doakan aja yang terbaik buat Ana supaya Ana tetap istiqomah sama kegiatan muhadoroh, pramuka. Pokoknya ada di sinilah. Oh ya, amin. Oke Mel nih, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi judulnya itu tentang wanita berkarir. Nah, jadi gini Mel, pada zaman dulu sebelum datangnya Islam, wanita itu tidak dihargai sama laki-laki. Nah, contohnya seperti sahabat Nabi sebelum hijrah, Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu dulu pernah mempunyai anak perempuan. Nah, karena dulu di suku Quraisy itu yang mempunyai anak perempuan itu kayak merasa terhina loh, merasa malu. Nah, sampai-sampai sahabat Nabi pun Umar bin Khattab tega loh mengubur hidup-hidup anak wanita perempuannya itu. Nah, setelah Rasulullah SAW menyebarkan Islam, wanita itu ditinggikan derajatnya. Nah, sampai sekarang kayak begini. Nah, pada ke abad 20 pun wanita sudah dihargai. Akan tetapi aktivitasnya aja yang berbeda, yang terbatas. Kayak misalnya mengurus rumah, mengasuh anak, pokoknya gitulah. Nah, oke nih Mel, kayak misalnya sekarang nih zaman sudah makin canggih, zaman modern sekarang kayak alat teknologi sudah makin canggih. Nah, apakah wanita kayak misalnya wanita itu sudah bekerja gitu, mempunyai gelar, udah sukses lah intinya. Nah, apakah itu boleh atau tidak? Pertanyaannya, wanita berkarir atau bekerja lah di situ mempunyai gelar, itu apakah diperbolehkan dan apa hukumnya? Wah, ini kayaknya lumayan seru juga nih pembahasannya. Semoga Anda nggak salah jawab ya. Kalau misalnya ada kekeliruan atau kesalahpahaman, bisa dikoreksi. Jadi memang benar, kita lihat di luar sana itu sudah banyak wanita-wanita yang sukses, yang udah berkarir, udah bekerja, terus sudah punya gelar banyak. Nah, itu sebenarnya dalam pandangan Islam itu ada 3 pandangan nih. Yang pertama, diperbolehkan bekerja tanpa syarat apapun. Nah, yang kedua, tidak diperbolehkan bekerja sama sekali. Nah, terus yang ketiga, diperbolehkan bekerja tetapi ada syaratnya. Sebenarnya hal ini tuh menjadi hal perdebatan, tetapi ada beberapa ulama termasuk Sayyid Qutb itu mengatakan, berpendapat ya, bahwa Islam itu lebih sudut pandangannya ke yang terakhir, karena Islam itu tidak ada larangan. Nah, yang ketiga tadi yaitu diperbolehkan bekerja tetapi ada syaratnya.
Kenapa ada syaratnya? Ya karena supaya ketika wanita bekerja itu tidak asal langsung terobos gitu kerjanya, sesuai dengan kodrat kewanitaannya, sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan gitu. Kayak kalau misalnya menurut Amel yang kedua gimana ini? Tidak diperbolehkan sama sekali. Kalau tidak diperbolehkan sama sekali, kita bayangkan aja nih, misalnya ada keluarga, misalnya suaminya Afwan misalnya lagi sakit atau lumpuh sehingga tidak mampu untuk bekerja. Jika pada masa itu wanita tidak diperbolehkan bekerja sama sekali, lalu siapa yang menafkahi keluarga itu? Lalu siapa yang ngasih makan keluarga itu? Otomatis wanita itu kan yang harus menjadi tulang punggung keluarga tersebut. Nah makanya kalau misalnya wanita nggak boleh bekerja sama sekali juga kurang efektif gitu. Jadi itu apa aja kan syarat-syaratnya itu ya? Apa itu sih syarat-syaratnya? Apa aja? Syarat-syaratnya itu ada 3. Yang pertama, kita harus melihat faktor fisik wanita. Nah, yang kedua itu sesuai ilmiahnya. Terus yang ketiga, etika yang harus ditaati. Yang pertama nih, melihat faktor fisik wanita. Kita tahu kan, wanita sama laki-laki itu fisiknya itu berbeda. Kekuatan wanita itu sama laki-laki itu berbeda. Sekuat-kuatnya wanita sama laki-laki ya pasti kuatan laki-laki lah. Nah jika wanita ingin bekerja itu harus melihat fisiknya, kekuatannya. Jangan sampai dia bekerja yang kekuatannya menggunakan kekuatan laki-laki. Misalnya kayak menjadi kuli, angkatin batu, angkatin pasir, semen, itu tidak bagus, bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Nah yang kedua itu sesuai dengan ilmiahnya. Maksudnya di sini itu wanita yang bekerja itu harus sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Misalnya bisa jadi kayak dokter, guru ngaji, atau enggak dia jago masak, jadi koki gitu. Nah kalau misalnya wanita bekerja tidak sesuai dengan kodrat kewanitaannya itu tidak boleh. Misalnya kayak jadi pembalap lah, pemain sepak bola, itu tidak sesuai. Makanya wanita bekerja itu harus sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Yang ketiga itu etika yang harus ditaati. Kita tahu kan kalau wanita muslimah itu punya etika, pasti harus sesuai dengan menjadi sikap kewanitaan yang benar, terus menjaga auratnya. Apalagi di zaman sekarang kayak gini nih, banyak sekali kan orang-orang yang bekerja tetapi memperlihatkan auratnya yang tidak sesuai. Nah itu tidak boleh, bahkan pekerjaan seperti itu bisa menjadi haram hukumnya. Nah ngomong-ngomong dengan aurat nih ya, jangankan kelihatan auratnya, wanita yang kelihatan tumitnya saja pada zaman Rasulullah SAW itu bisa menghilangkan hafalan loh. Makanya nggak boleh, kita harus mencari pekerjaan yang benar-benar menjaga etika kita. Kalau ini bagaimana nih Mel? Wanita bekerja di pekerjaan perkantoran itu menurut Amel gimana? Kalau wanita bekerja di kantoran boleh, tidak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Misalnya kan dia tujuannya buat nafkahin keluarganya. Tetapi itu tadi harus dengan syarat-syarat tadi. Harus bisa menjaga kodrat kewanitaannya, harus bisa menutupi auratnya dengan benar. Nah kayak gitu. Tapi kan kebanyakan gini, seorang wanita bekerja di perkantoran itu sampai melalaikan tugas dia itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Ada kan kadang banyak anak-anak yang dewasanya jadi membangkang, bandel. Itu tuh gara-gara kurang kasih sayang sama ibunya, karena ibunya itu melalaikan tugas ibunya, tugas seorang wanitanya di rumah tangganya itu. Nah, jika seorang wanita bisa seimbang dengan dua hal tersebut, bisa bekerja di perkantoran, bisa juga menjalankan tugas rumah tangganya, itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya dia tidak seimbang, misalnya lebih fokus ke kantoran nih, sampai melupakan tugas rumah tangganya, itu dilarang oleh Islam. Makanya itu tidak boleh. Jadi wanita itu diperbolehkan untuk bekerja, tapi dengan ada syarat-syaratnya dan etika-etikanya. Jangan sampai meninggalkan kewajibannya gitu sebagai seorang wanita gitu ya. Seorang ibu. Oke Mel, syukran nih Mel, udah banyak ilmu yang aneh jadi ketahui nih jadinya nih. Syukran juga Mel atas waktunya. Sebelumnya
kami minta maaf termasuk Ana sendiri atas pemaparan yang Ana sampaikan jika kurang berkenan. Jika Bapak Ibu atau saudara-saudari mempunyai argumentasi yang masukan, silakan masukkan ke kolom komentar di sini agar bisa berbagi ilmu-ilmu, karena kita di sini masih saling belajar juga. Ya. Oke, teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa, ketemu lagi di acara ngantri ngobrol santai bareng santri. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.